Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Oke, kesempatan pada hari ini kita akan melihat bagaimana melakukan pelaporan SPT tahunan Bank Pribadi 1770 dengan kriteria wajib pajak pribadi usahawan UMKM. UMKM ini artinya omset peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar. Nah, jadi di sini kita juga memerlukan untuk melakukan rekap peredaran usaha kita sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di pajak di tahun 2020 ini perlu melakukan rekap peredaran usahanya untuk melihat apakah memang peredaran usahanya itu di bawah 500 juta atau di atas 500 juta. Jadi kalau di bawah 500 juta untuk tahun 2020 ya tidak perlu melakukan pembayaran PPh. Tapi kalau dalam tahun berjalan lebih dari 500, maka sisanya yang dikenakan PPh final 0,5%. Oke, jadi yang pertama kita siapkan akun DJP online kita, siapkan NPWP, password, kemudian kita juga perlu melakukan rekap omset per tahun. Jadi ini sebagai dasar untuk kita melakukan pelaporan. Nah, ini juga nanti akan dilampirkan dalam pengisian SPT ini. Untuk formulirnya mungkin bisa diunduh di sini, nanti dia dalam bentuk Excel, dan selanjutnya nanti bisa disimpan dalam bentuk PDF. Ini contohnya. Jadi ini contoh misalnya dalam tahun berjalan 2022. Omset kita di tengah tahun sudah lebih dari 500, ya. Di sini 550. Maka sisanya yang dikenakan ya sampai dengan selanjutnya. Tapi seandainya ya sampai dengan sekarang masih di bawah 500 ya tetap saja. Artinya perlu kita buat sehingga nanti ketika melakukan pelaporan juga akan terlihat berapa omset SPT tahunan kita. Oke, kalau misalnya sudah, nanti tadi kita unduh dalam bentuk Excel, kita ambil yang bagian terakhir saja data pembayaran PP 46 2013. Kemudian kita simpan dalam bentuk save as PDF ya, karena PDF ini akan nanti diunggah dalam laporan SPT kita. Kalau sudah selesai, kemudian kita masuk ke DJP online, klik saja DJP pajak online, kemudian kita login ya. Jadi kalau misalnya kita lupa password ya silakan di video saya yang lain tuh ada bagaimana untuk lupa password. Kemudian kalau misalnya juga lupa EVIN ya, bagaimana ada juga di video, silakan tonton video saya. Kemudian kalau misalnya sudah berhasil, kita login, kita masuk di menu lapor ya. Menu lapor, kemudian kita pilih e-form. Jadi untuk laporan SPT 1770 ini menggunakan e-form. Menggunakan e-form, tinggal kita pilih saja di sini ada e-form. Nah, kalau misalnya tadi di sini kita akan membuat SPT. Kalau misalnya sudah pernah sebelumnya ya PDF-nya itu mungkin sudah ada ya dan tinggal kita buat SPT saja. Tapi kalaupun belum pernah atau baru pertama kali ya mau tidak mau kita coba unduh saja. Unduh ada PDF ini karena eh, tidak semua kadang-kadang laptop atau PC kita ada PDF reader. Kita unduh saja. Itu ada juga tutorial di video yang lain, di video saya yang lain bisa disaksikan. Ini kalau misalnya sudah oke, sudah ada PDF-nya, atau sudah selesai diunduh, kita pilih buat SPT. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih. Nah, kita akan menggunakan e-form ya, karena memang kita pekerjaannya sebagai usahawan atau pekerjaan bebas ya. Khusus di sini ya tentang usahawan misalnya. Kemudian kita pilih e-form SPT tahunan orang pribadi 1770. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tahun pajak. Di tahun pajak misalnya di sini contoh saja 2021, kalau misalnya tahun kemarin kita belum lapor. Atau nanti di tahun 2022 kita akan melakukan pelaporan 2022 ya kita pilih 2022. Contoh 2021, kemudian kita kirim, kita klik kirim permintaan, nanti akan muncul sukses keterangannya, unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Jadi secara langsung formulir PDF-nya juga akan dikirimkan, kemudian token juga akan dikirimkan. Token dikirimkan ke email. Token gunanya nanti untuk kita melakukan submit di SPT, pelaporan SPT tahunan kita. Kita pilih tutup, kemudian kita buka form PDF-nya. Di form PDF ini bisa kita buka dengan dua cara. Yang pertama dari yang ada di browser kita pilih saja di sini formnya. Atau memang kalau kadang-kadang tidak bisa, ya kita buka dari Adobe Reader-nya. Jadi kita buka dulu aplikasinya, kemudian dari sana ada menu file, kemudian open, kemudian download. Kemudian nanti di sini ada menu formulirnya. Kita pilih formulir tersebut, kemudian selanjutnya kita tinggal melakukan pengisian. Ya, mungkin akan memerlukan waktu beberapa detik ya untuk bisa membuka form ini, tergantung dari kemampuan dari PC atau laptop kita.
Nah, di sini kita mulai untuk melakukan pengisian. Jadi pengisian SPT dalam bentuk e-form ini dimulai dari bagian terakhir atau dari halaman terakhir yaitu 1774. Di mana pertama sekali kita diminta untuk mengisi harta kita, harta di akhir tahun yang kita miliki. Di awalnya kalau belum pernah mengisi sama sekali, itu akan merah-merah semua di sini. Artinya di sini wajib kita isi. Tapi kalau misalnya sudah pernah ya, misalnya tahun sebelumnya kita sudah pernah, maka dia akan muncul data daftar harta yang pernah kita isi. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Kalau memang datanya masih valid ya kita tinggal lanjut atau misalnya ada perubahan atau ada yang sudah dijual atau ada yang sudah berkurang ya tinggal kita edit saja. Kita hapus ya. Seperti itu. Jadi ini kalau misalnya belum sama sekali masih merah, kita klik tambah, tambah, kemudian kita masukkan kode hartanya, keterangan hartanya, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangannya apa, kita kita isi sesuai dengan harta yang kita miliki. Selanjutnya setelah daftar harta, kita diminta untuk mengisi kewajiban atau utang kita yang kita miliki. Jadi kalau misalnya ada, ya sama seperti tadi. Kalau misalnya tahun kemarin sudah pernah mengisi, dia akan muncul. Kalau misalnya belum pernah mengisi, kita isi. Tapi kalaupun tidak ada, ya kita kosongkan saja. Sama juga dengan anggota keluarga. Data keluarga ini sama seperti tadi, kita isi tambah kalau memang ada data keluarga yang belum kita masukkan. Jadi kita perlu menyiapkan nick juga, artinya kakak sebelum mengisi di bagian anggota keluarga ini. Kalau sudah semua, kita lanjut ke bagian atas, kita pilih selanjutnya. Di selanjutnya ini artinya kita akan ke bagian formulir 1773. Formulir 3. 1773. Nah, disinilah kita akan mengisi peredaran usaha yang tadi kita rekap ya. Di bagian 16 ini, di penghasilan lain dikenakan pajak final atau bersifat final. Ini kita contreng PP 46 atau 23, kita contreng saja. Kemudian kita ke atasnya. Di atas ini ada keterangan PP 46 atau PP 23. Kita klik saja di situ. Kemudian kita diminta untuk mengisi per bulan dari rekapan yang kita buat tadi. Jadi disinilah kita akan melihat berapa jumlah peredaran buku kita dan berapa PPh final yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar. Jadi di sini kita tinggal melihat nih dari yang sudah kita buat tadi, kemudian kita input satu-satu. Masa Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya sampai dengan Desember. Di peredaran usaha ini adalah dari rekapan yang kita buat di awal tadi. Kalau sudah selesai sampai dengan Desember, misalnya, ya kita klik di sini, jangan lupa. Pindahkan nilai ke lampiran 3, kita ya. Kemudian kita pilih selanjutnya. Kemudian secara otomatis nanti di formulir 1773 ini akan terlihat jumlah peredaran usaha kita selama 1 tahun dan PPh yang harus dibayar jika memang tahun 2021. Ya, tapi kalau misalnya tahun 2022 ya mungkin hanya muncul nilainya saja, tapi memang tidak ada pembayaran. Artinya kita harus memastikan bahwa nilai di sini di bawah 500 juta. Kalau di bawah di atas 500 juta ya artinya ada pembayaran yang harus dilaporkan. Oke, sampai di sini. Kemudian sudah selesai kita input, kemudian kita ke bagian formulir selanjutnya. Jadi 1770 bagian 2 jika memang ada daftar pemotongan atau pemungkutan oleh pihak lain atau PP yang dibayar atau dipotong di luar negeri atau PP yang ditanggung pemerintah. Kalau tidak ada, kita abaikan saja. Dan kita klik selanjutnya. Nah, ini adalah rekap di bagian formulir 1771 untuk penghitungan penghasilan itu WP pembukuan. Jadi untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan ini untuk wajib pajak dengan omset di atas 4,8 miliar ya. Tentu saja ada orang pribadi yang memiliki omset tersebut. Jadi dia harus mengisi peredaran usahanya berapa, ada pembukuannya, catatan keuangan, laporan keuangannya. Kalau memang kita tidak ada, kita lanjut saja. Kemudian di sini juga ada masih berkaitan tadi dengan 1771, ada bagian B-nya, ada bagian C untuk wajib pajak yang memilih dengan menggunakan pekerjaan bebas ya. Jadi pekerjaan bebas ini ada norma perhitungannya. Kalaupun tidak ada, ya karena kita memang usaha UMKM saja, ya kita pilih selanjutnya, kita abaikan saja. Kemudian nanti di bagian depan, ini sudah hampir terakhir, kita diminta untuk mengisi nomor telepon ya. Kalau memang nomor telepon kita belum kita isi. Walaupun sudah, tapi misalnya masih merah, ya kita input lagi sesuai dengan permintaan yang ada di sana. Kita masukkan nomor HP atau nomor telepon, kemudian kita enter, kemudian kita scroll ke bawah, diminta kita untuk memasukkan tanggal pelaporan kita. Kita masukkan atau pilih tanggal pelaporan kita, misalnya tanggal 23 Agustus,
Kemudian sudah hampir selesai, kita scroll ke atas lagi, kita diminta untuk memasukkan laporan tadi yang sudah kita jadikan PDF, diminta untuk mengunggah laporan. Nah, diperlukan untuk melihat apakah memang perolehan usaha kita itu memang betul di bawah 500 atau di atas 500 ya, atau kalau 2021 artinya tetap wajib kita kita unggah. Kita unggah saja, kemudian kita pilih di mana kita menyimpan peredaran usaha tadi. Kemudian untuk melakukan pelaporannya, kita masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini tadi, ini munculnya di email yang kita daftarkan atau email terdaftar. Jadi secara otomatis tadi di awal ketika kita sudah minta e-form PDF ini, kemudian email juga langsung verifikasi, kode verifikasi atau token itu juga langsung dikirimkan ke email kita. Kita buka email, sini ada form kode verifikasi, kemudian kita buka saja. Nah, di sini ada kode verifikasi yang sudah dikirimkan. Kita copy paste, kemudian kita pindahkan ke bagian kode verifikasi, kemudian kita submit. Nah, pada saat inilah mungkin kita memerlukan waktu beberapa menit ya, ada kadang cepat, kadang lambat, tapi ya normalnya ya cukup beberapa harus harus agak bersabar sedikit lah, bisa dikatakan seperti itu. Kita submit, kalau misalnya masih jalan ya kita coba lagi sampai nanti keterangan ada SPT berhasil dilaporkan. Jadi kalau sudah di sini ya mudah-mudahan sudah berhasil karena semua semua sudah kita isi dengan lengkap. Oke, kalau misalnya sudah submit, SPT Anda berhasil dilaporkan. Nah, kita nanti akan melihat di web DJP online kita itu keterangan bahwa SPT kita itu sudah dilaporkan. Jadi nanti di bagian awal DJP online itu kita lihat arsip SPT, ya biasanya akan muncul, ya seharusnya muncul ya, 1770 tahun pajaknya, kemudian sama ada aksinya untuk melihat bukti pelaporan SPT kita. Kita klik saja, misalnya kalau kita ingin melihat bukti pelaporannya dalam bentuk elektronik ya semuanya sama seperti ini, hanya ilustrasi saja. Kemudian juga dikirimkan ke email kita. Jadi tadi setelah kode verifikasi nanti ketika sukses SPT kita dilaporkan ya juga akan dikirimkan bukti penerimaan elektroniknya melalui melalui email. Sama tampilannya menunjukkan bahwa pelaporan SPT kita. Jadi kalau misalnya di sini sudah berhasil ya sesuai dengan SPT yang kita laporkan 1770 misalnya tahun pajak berapa ya kita muncul di email yang kita daftarkan. Oke, sampai di sini saja form pelaporan e-form 1770 mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini dengan teman-teman yang lain di grup WA, Facebook, Instagram, Telegram dan lain sebagainya. Dan jika memang bermanfaat ya bisa juga untuk bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen di channel Momen Pajak ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.